يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pemirsa Beranda Islami rahimakumullah. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada kita bahwa Allah dekat dengan hambanya dimanapun hambanya berada, dan meminta kepadanya. Allah melihat dan mendengarkan apa-apa yang ia minta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan waktu yang sangat amat luar biasa. Bahkan waktu itu dijelaskan dalam sebuah Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit alam dunia di sepertiga malam. Begitu dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam bersungguh-sungguhlah engkau untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat tahajud. Dengan tahajud itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkanmu di tempat yang mulia. Saudaraku, pemirsa Beranda Islami rahimakumullah. Keseriusan seseorang, kecintaan seseorang kepada Tuhannya, dalam ini adalah Islam. Terlihat ketika seorang hamba dengan begitu ikhlas, sungguh-sungguh dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam, di mana kebanyakan umumnya manusia pada saat itu sedang lelap dalam nikmatnya tidur malam. Akan tetapi sang hamba tersebut mengetahui begitu dekatnya jarak antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malamnya. Dia bangun, dia wudhu, dia sujud, dia keluhkan berbagai macam permasalahan hidupnya di dunia. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan cara berdoanya pun juga Allah ajarkan di ayat berikutnya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah udah sediakan bagaimana cara berdoa ketika kita setelah sholat tahajud. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam kelompok orang-orang yang benar, dan selesaikanlah kami, keluarkanlah kami ke dalam kelompok orang-orang yang benar pula, serta berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami jabatan, berikanlah kami kekuasaan, tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tahajud adalah puncak daripada kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sholat tahajud adalah da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Jadi kita bisa tanya sama kita, tanya pada diri sendiri. Kalaulah memang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baru sekadar bisa mengucapkan secara lisan, belum bisa kita wujudkan dalam kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam, maka orang tersebut hakikatnya belum mendapatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan bagaimana seseorang yang mengikhlaskan ibadahnya di sepertiga malam. Bisa jadi istri kita masih tidur, anak-anak kita masih tidur,
Bahkan secara kaifiyah, cara berwudunya saja Nabi atur. Agar jangan sampai suara percikan air wudhu kita ini terdengar kepada tetangga sebelah. Mungkin kalau sekarang ada orang lain berpikiran, nih kalau tetangga sebelah itu kamar mandinya udah bunyi sekitar jam 3-an, oh berarti dia lagi mandi atau lagi buang air kecil. Tidak berpikir apakah dia sholat ataupun tidak. Akan tetapi Rasulullah SAW menyatakan, inilah kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan orang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat bagaimana tahajud orang tersebut. Oleh karena itu dalam Al-Qur'anul Karim, satu-satunya sholat sunnah yang Allah sisipkan dalam kitab suci Al-Qur'an hanya sholat tahajud. Bahkan Allah panggil orang-orang yang sedang enak-enakan tidur. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang sedang berselimut, kum, bangkitlah, bangun al-lail, pada malam hari. Kumil laila illa qalila, bangunlah kamu pada waktu malam untuk sujud kepadaku. Awin kus minhu qalila, setengahnya atau sebagiannya atau sedikit daripada malam-malam tersebut engkau gunakan. Setelah itu Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Di keadaan hening, di keadaan yang begitu dekat antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan suara yang rendah, dengan kehusyuan yang tinggi, dengan hati yang begitu bergetar, Allah nyatakan inna sanulki alaika qaulan sakila. Kalau engkau lakukan itu, engkau tahajud, engkau baca ayat-ayatku, Allah nyatakan inna sanulki alaika qaulan sakila, sungguh aku akan berikan perkara yang besar untukmu. Tentunya adalah kenikmatan duniawi, kenikmatan batiniyah, dan insya Allah kenikmatan ukhrawi. Oleh karena itu, inilah yang harus kita tumbuh suburkan tanpa ada paksaan. Karena memang kita butuh kepadanya. Kita didik diri kita, kita paksa jiwa kita dekat kepadanya, tentunya dengan keikhlasan dan niat yang sangat amat kuat. Tanpa niat, meskipun kita bangun di sepertiga malam, pasti kita tidak akan melaksanakan sholat tahajud. Lebih banyak kita membaca WA group, lebih banyak kita melihat postingan-postingan dari teman-teman kita. Bangun malam tidak digunakan untuk 2 rakaat sujud pada Allah Subhanahu wa taala, tapi terlena dengan berbagai macam postingan dan berbagai macam informasi di medsos dia selesaikan tanpa ada sujud 2 rakaat di sebelum waktu subuh. Ya Allah, tentunya itu akan merugikan diri pribadi. Diberikan kesanggupan untuk bangun malam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak gunakan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan daripada keterangan yang singkat ini akan menambahkan rasa keimanan kita bahwa Allah dekat dan bagaimana dekatnya kita kepadanya. Bahkan orang-orang yang sholat tahajud Allah nyatakan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, tadkhulunal jannata bisalamin. Kalau engkau bangkit di malam hari untuk ibadah, maka engkau akan masuk surga dengan penuh kebahagiaan dan kemudahan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.